Kebenaran itu adalah tentang diketahui atau tidak diketahui orang lain atau diri kita sendiri. Jadi kalau orang lain itu tahu itu adalah satu kebenaran dan kita belum pernah menemukan sesuatu hal yang sama, jangan katakan itu adalah sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang hayalan. Jadi Nabi Muhammad itu mengabarkan tentang kejadian-kejadian nanti di akhir. Kejadian nanti ketika kita sudah masuk di dalam kuburan. Itu adalah termasuk alamul ghuyub. Nabi sudah dikasih tahu. Tapi tidak untuk kapan terjadinya kematian dan kapan terjadinya kiamat. Tapi bentuk daripada apa yang nanti kita akan lakukan dan apa yang nanti kita akan alami pada hari kiamat itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Nah, ini ketika ini diceritakan kepada mereka, ini seolah-olah dianggap sebagai apa? Dongeng. Gitu. Tadi saya katakan bahwa sesuatu yang benar dan ada itu tidak harus kita tahu. Ya, tidak harus kita alami sendiri. Ya. Nah, kalau kita mendengar sesuatu itu dari seseorang yang memiliki sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatonah, maka tidak perlu kita menyangkal lagi. Karena ucapannya adalah jujur. Nah, contoh kecil adalah begini. Kamu dikabari oleh kawanmu bahwa ketika ia melewati sebuah jalan, dia ketemu dengan harimau. Nah, setelah dia lepas dari cengkraman harimau, dia balik lagi ke rumahnya. Dan ketika itu, setelah dia balik ke rumahnya, mengerti dan mengetahui kamu akan melewati jalan tersebut. Lantas kemudian kawanmu tadi ini ngomong ke kamu, "Hei mbak, hei mas, jangan lewat situ. Kemarin saya ketemu harimau di situ." Nah, karena kamu tidak tahu, andai kata kamu berpikirnya ala orang kafir jahiliyah dan ataupun ala orang Eropa, itu pasti nanti kamu tetap akan berangkat dan melewati jalan tersebut. Tapi kalau berpikirnya adalah ala kaum muslimin, tentu dia akan satu melihat siapa yang memberi kabar. Bagaimana sifatnya. Terus yang kedua, menganalogikan betul tidak ada harimau atau tidak di jalan tersebut. Otaknya kemudian berpikir, oh ya, jalan tersebut merupakan jalan yang dikepung dua hutan di antara di antara jalan tersebut. Oh ya, dulu saya juga pernah ketemu dengan monyet. Ya. Kalau ada monyet, tentu ini adalah hutan. Kemungkinan besar ada harimau. Bukan hutan-hutan biasa. Oleh karena itu digabungkan tadi. Antara analisa kita terhadap orang yang memberi kabar dan juga logika kita yang berjalan. Dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang kemudian kita ketahui. Untuk menguatkan itu benar atau tidak. Nah, dalam berislam juga sama. Ketika kita menerima sebuah kabar tentang apa? Kiamat. Tentang apa? Tentang surga. Tentang apa? Tentang neraka. Pada saat itu, yang pertama harus kita analisa adalah siapa yang memberi kabar. Dari mana kabar tersebut? Bagaimana sikap orang yang memberi kabar? Suka bohong atau tidak? Punya kepentingan atau tidak terhadap kepentingan pribadinya atau tidak? Nah, ini kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kepribadiannya bagaimana? Wahyu yang dibawa dari mana? Dan kemudian adanya kabar mati, adanya kabar kiamat itu tentu akan terjadi
Manakala kita menganalogikan bahwa hidup ini tidak selamanya. Kenapa? Setiap orang pasti akan mati. Dan setiap kematian nanti ada kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, kehidupan selanjutnya. Yang tahap demi tahap itu adalah dari kita di dalam janin, kita lahir sampai hidup sekarang, terus kemudian nanti di alam kubur, kemudian kita berada di padang mahsyar, kemudian kita di yaumul mizan. Nah, itulah yang kemudian harus dipadukan antara apa? Ilmu dan juga dalil-dalilnya. Nggak boleh kita katakan tidak kalau kita tidak berpikir panjang. Oleh karena itu, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad terkait tentang perkara-perkara gaib, kita harus yakini. Nah, berbeda dengan orang-orang kafir.